Semuanya, selamat malam Pak Greg, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal. Jurnal yang saya pilih yaitu jurnal nomor 3 mengenai peranan psikologi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah oleh Gloria Christopher. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Menurut artikel yang ditulis oleh Supriyadi, dikatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Bahwa psikologi pendidikan berkaitan dengan pengkajian atau studi tentang proses belajar manusia yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, yang mencakup efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pembelajaran, dan psikologi persekolahan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Kemudian, yang berikutnya definisi psikologi. Menurut Sagala tahun 2009, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Sebab kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, dan logi atau logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Konsep pendidikan pada hakikatnya adalah pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa. Menurut Suryabrata tahun 2004, keberadaan psikologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya, saya akan menganalisis jurnal tersebut berdasarkan 7 ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, isinya bermakna. Dalam jurnal tersebut, penulisannya bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Yang kedua, uraiannya jelas. Bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut jelas struktur kalimat dan maknanya. Hal itu sangat mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Yang ketiga, memiliki kepaduan yang tinggi. Kalimat-kalimat yang ada di jurnal, baik kalimat sebelum atau sesudah, saling berhubungan. Dan juga paragraf satu dengan paragraf yang lain saling berkaitan dan masih dalam satu pokok bahasan yang sama tiap paragrafnya. Yang keempat, singkat dan padat. Padat yang dimaksudkan adalah gagasan atau pola pikir yang diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak dipedulikan. Ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisannya singkat dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Dengan demikian, menunjukkan gagasan atau pola pikir yang padat dan tertuang dalam kalimat yang ringkas. Yang kelima, memenuhi standar bahasa baku. Kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku adalah kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berdasarkan pengamatan, dapat diketahui bahwa dalam artikel ilmiah tersebut masih ditemui penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan standar aturan berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai tersebut dapat ditemukan berupa ketidaktepatan dalam penggunaan atau penyusunan kata, kalimat, paragraf, dan pedoman penulisan. Yang keenam, memenuhi standar penulisan ilmiah. Dalam jurnal tersebut mencakup poin-poin sebagai berikut, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka.
Standar penulisan ilmiah, yakni tulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku. Setiap kata asing dicari padanannya dalam bahasa Indonesia baku dan tidak perlu menyertakan bahasa asingnya. Kalimat yang diambil dari tulisan ilmiah dalam bahasa asing diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baku. Referensi menggunakan aturan penulisan tahun hanya mencantumkan nama belakang penulis dan tahun tulisannya. Seperti contoh Kotler tahun 2000. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu komunikatif secara ilmiah. Komunikatif berkaitan dengan pemahaman pembaca terhadap karya tulis. Jurnal tersebut komunikatif karena disajikan secara logis dan sistematis, sehingga penjelasan dalam jurnal tersebut telah disusun dengan baik yang mempermudah pembaca untuk memahami. Kelogisan itu ditandai oleh hubungan antar bagian di dalam kalimat, antar kalimat di dalam alinea, dan antar alinea di dalam wacana, yang antara lain memperlihatkan hubungan sebab akibat dan hubungan kesejajaran. Dari jurnal yang telah saya analisis, dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut belum memenuhi 7 ciri-ciri bahasa ilmiah seperti yang telah dijelaskan, bahwa jurnal tersebut masih ditemui penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan standar aturan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat ditemukan berupa ketidaktepatan dalam penyusunan kata, kalimat, paragraf, dan pedoman penulisan, sehingga jurnal tersebut belum dapat dikatakan memenuhi 7 ciri-ciri bahasa ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Selamat malam.